Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fauzan selaku moderator kelompok 7 yang beranggotakan saya pribadi dan dua teman saya yang lainnya yaitu Nur Khafifah Nasution dan Ferry Darmawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertemakan tentang KAS. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan dibahas oleh penyaji yang pertama yaitu diri saya pribadi. Baik, saya akan membahas pengertian dan sifat-sifat KAS. Pengertian KAS. KAS dapat diartikan sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, makna KAS secara umum dapat juga diartikan sebagai aktiva lancar yang meliputi uang baik uang kertas maupun uang logam, serta benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah. Kriteria KAS. Pertama, tersedia. Maksud tersedia di sini adalah KAS harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari untuk alat pembayaran yang sah. Yang kedua, bebas. Setiap item dapat diklasifikasikan sebagai KAS jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Sifat KAS. Yang pertama, aktif tapi tidak produktif. Untuk memperoleh rentabilitas, KAS tidak boleh dibiarkan menganggur. Untuk memperoleh pendapatan, KAS harus diubah menjadi persediaan, piutang, dan lain-lain. Dan jika KAS diubah bentuknya, maka perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila persediaan KAS tidak memadai. Yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah diperpindahtangankan. Yang ketiga, KAS selalu terlibat hampir semua transaksi perusahaan. Mungkin hanya ini dari saya. Kita lanjut kepada penyaji yang kedua yaitu Nur Khafifah Nasution. Saya Nur Khafifah Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen KAS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu, yaitu definisi manajemen KAS, pengoptimasian penggunaan KAS sebagai aktiva. Hal tersebut bermaksud tidak boleh terjadi kegagalan terhadap pemakaian KAS dan kita harus melakukan pengawasan terhadap posisi KAS. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen KAS. Tujuan manajemen KAS meliputi likuiditas dan earning. Likuiditas, manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah KAS yang harus ada dalam perusahaan. Earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar. Harus mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan KAS yang dikeluarkan. Yang kedua, aspek utama perencanaan KAS. Aspek utama perencanaan KAS adalah penyusunan anggaran KAS. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan KAS atau pembelajaran dan kegiatan penggunaan KAS atau pengoperasian dan penginvestasian. Dengan kata lain, manajer harus membuat proyeksi KAS inflow, KAS outflow, dan balance atau saldo. 2. Hal yang harus dilakukan agar tujuan tercapai dan hal yang harus kita tuju. Ada dua hal yang harus kita lakukan agar tujuan kita tercapai. Yang pertama yaitu menentukan sumber penerimaan KAS. Misalnya, KAS dari operasi rutin, KAS dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap dan mengeluarkan obligasi dan lain-lainnya. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan KAS, yaitu misalnya pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, dan membayar gaji karyawan. Berdasarkan dua hal di atas, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar KAS yang dibutuhkan atau seberapa besar KAS yang menganggur. Sistem pengendalian internal terhadap KAS.
semua sarana alat mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Yang ketiga, mendorong dicapainya efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Selanjutnya, pengawasan internal. Yang pertama, pengawasan akuntansi berkaitan dengan mengamankan kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tersebut. Yang kedua, pengawasan administrasi. Pengawasan administrasi yaitu berkaitan dengan efisiensi operasi dan kebutuhan terhadap kebijakan manajemen. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Ferry. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kas kecil atau yang biasa disebut petty cash. Kas kecil atau petty cash yang mempunyai definisi yaitu dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dengan jumlah relatif kecil. Sistem dana tetap, pembentukan dana kas kecil, kasir diberikan sejumlah uang. Pada saat kas kecil hampir habis, kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk pengeluaran dan untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil selalu tersebar sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ada beberapa contoh yang kami sampaikan, yang sebagai contohnya yaitu pada tanggal 1 Desember PT Fatah membentuk dana kas kecil sebesar Rp250.000 yang mempunyai berikut di bawah ini daftar perincian dana kas kecil. Dan ini ada beberapa contoh jawaban atau penyelesaian dana kas kecil. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan hasil apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kas adalah modal kerja yang sangat liquid. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam suatu perusahaan, berarti semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Yang kedua, definisi manajemen kas mengoptimasikan penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas. Selanjutnya, pada dasarnya manajemen kas ini bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah risiko, dana imbal, hasil supaya terjadi keseimbangan antara mempunyai terlalu banyak atau sedikitnya kas. Bila terlalu sedikit, kas yang diinvestasikan jika mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, motif manajemen kas terbagi ada 4, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, motif spekulasi, dan motif compensating balance. Mungkin selanjutnya faktor penyebab bertambahnya kas, yaitu sebagian aspek yang merubah pertambahan kas perusahaan. Di antaranya yaitu sebagai investasi dari pemilik saham, yang kedua hutang dari luar perusahaan, dan ketiga piutang serta penyusutan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.